Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arika dengan NIM 230209530071 dari kelas PTKB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari kelompok 3 dan 4. Materi pertama yaitu relasi dan fungsi. Definisi relasi. Definisi relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Cara menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. 1. Diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya ada 4 orang anak yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut terdapat dua buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna, kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di samping merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya pada gambar, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. 2. Himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. 3. Diagram kartesius. Diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan himpunan B dalam kurung kurawal merah, ungu, hitam dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti di samping ini. Definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau F dalam kurung X dengan aturan F banding X menuju 3X tambah 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3X tambah 3. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X tambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan F dalam kurung X sama dengan 3X tambah 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi F banding X menuju A X tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsinya F adalah F dalam kurung X sama dengan AX tambah B. Contoh soal, diketahui fungsi F sama dengan X menuju 3X tambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan F dalam kurung 3. Jawaban, fungsi F menuju X 3X tambah 3.
Rumus fungsi f dalam kurung x sama dengan 3x tambah 3. F dalam kurung 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 tambah 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya 12. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Contohnya tertera di bawah. 2. Fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada surjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Contohnya ada di bawah. 3. Fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya yang tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain, artinya anggota kodomain tidak boleh bercabang. Teori himpunan. Definisi teori himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau elemen tunggal yang diberikan, diidentifikasi oleh sifat-sifat atau aturan tertentu. Objek atau elemen dalam himpunan dapat berupa bilangan, huruf, kata, atau bahkan objek matematika lainnya. Dalam notasi himpunan, elemen-elemen himpunan biasanya diwakili oleh huruf-huruf kecil, dan himpunan itu sendiri diwakili oleh huruf kapital. Misalnya, jika A adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 10, kita dapat menyatakan sebagai berikut. A dalam kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. Elemen dan subset. Elemen adalah sebuah objek atau anggota yang termasuk dalam suatu himpunan disebut sebagai elemen dari himpunan tersebut. Notasi jika A adalah elemen dari himpunan A, kita dapat menyatakan sebagai A adalah elemen dari A besar. Contoh jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, maka A elemen dari himpunan A. Subset atau himpunan bagian adalah suatu himpunan B disebut sebagai subset dari himpunan A jika setiap elemen dari B juga merupakan elemen dari A. Dinyatakan dengan A subset A, B subset A. Notasi A subset B subset A dibaca sebagai A B adalah subset dari A atau B adalah himpunan bagian dari A. Contoh jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan B dalam kurung kurawal 2, 4, B sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, maka B subset A karena setiap elemen dari B atau yaitu 2 dan 4 juga merupakan elemen dari A. Operasi himpunan. Operasi himpunan. Pertama, gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A, B, atau keduanya. Notasi gabungan A dan B dituliskan sebagai A union B. Contoh jika A dalam kurung kurawal 1, 2, 3, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan B dalam kurung kurawal 3, 4, 5, B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, 5, maka union B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, A dalam A union B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua yaitu irisan atau intersektion. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A dan B. Notasi irisan A dan B dituliskan sebagai A irisan B yang dibaca sebagai A intersektion B. Contoh jika A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan B dalam kurung kurawal 3, 4, 5, B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, 5, maka A intersektion B sama dengan dalam kurawal 3, A irisan B sama dengan dalam kurung kurawal 3.
Operasi himpunan yang ketiga yaitu komplemen. Komplemen dari himpunan A terhadap himpunan semesta universal atau U adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di universal tetapi tidak ada di notasi A. Komplemen A terhadap universal dituliskan sebagai A atau min A yang dibaca sebagai komplemen of A. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, maka universal sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, universal sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, maka A sama dengan dalam kurung kurawal 4, 5, A universal sama dengan dalam kurung kurawal 4, 5. Operasi himpunan yang keempat yaitu selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Notasi selisih A dan B dituliskan sebagai A minus B. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, 5, maka A minus B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2. Operasi himpunan yang kelima yaitu produk kartesian. Produk kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan berurut yang masing-masing elemennya berasal dari himpunan A dan B. Notasi Produk kartesian A dan B dituliskan sebagai A cross B. Contoh, jika A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, dan B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, maka A cross B dalam kurung kurawal A1, A2, B,1, dan B,2. Contoh soal. Contoh soal dari teori himpunan. Tentukan A union B, A irisan B, dan A dari A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, 5. Hitung cross B untuk A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, dan B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2. Jawaban: gabungan himpunan dari A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan B sama dengan dalam kurung kurawal 3, 4, 5. Maka A union B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk irisan A sama dengan dalam kurung kurawal 3. Untuk himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, dan himpunan B sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, himpunan kartesius A cross B adalah A cross B sama dengan dalam kurung kurawal A,1, A,2, B,1, dan B,2. Kesimpulan dari relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi adalah dua komponen yang sangat penting dalam matematika dan algoritma. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih objek matematika seperti bilangan, fungsi, atau geometri. Sedangkan fungsi adalah untuk menjelaskan bagaimana objek tersebut terkait satu sama lain, seperti hubungan antara bilangan bulat dan bilangan prima, atau antara fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kesimpulan dari teori himpunan. Himpunan adalah konsep matematika yang penting dalam menyusun dan mengorganisir objek-objek menjadi kelompok-kelompok yang terdefinisi dengan baik. Dalam himpunan, objek-objek tersebut disebut elemen, dan himpunan itu sendiri dapat dijelaskan melalui sebagai operasi seperti gabungan, irisan, dan komplemen. Teori himpunan memberikan dasar yang kuat bagi banyak cabang matematika serta aplikasi praktis dalam pemodelan situasi nyata seperti dalam teori peluang, logika, dan komputer. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.